semuanya tambah memburuk pada bulan Agustus 2013. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Dan untuk yang baru mampir, halo, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku sering ngebahas kasus true crime, dan buat teman-teman yang suka cerita seperti itu, pas banget nih kesini. So, tunggu apa lagi? Sebelum mulai ngebahas kasus kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada 8 Agustus 2013, sebuah foto mengerikan muncul di laman Facebook. Di dalam postingan tersebut, terlihat jenazah wanita berlumuran darah tergeletak di lantai dapur. Foto tersebut merupakan momen terakhir Jennifer Alfonso, seorang ibu yang harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri, Derek Medina. Kasus serupa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Miami Selatan, Amerika ini pun membuat ngeri masyarakat. Meskipun saat diinterogasi, Derek langsung mengakui perbuatannya, namun apa yang sebenarnya terjadi hingga dia tega menghilangkan nyawa Jennifer dan bahkan memposting foto jenazahnya di media sosial? Yuk, langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Jennifer Alfonso merupakan ibu tunggal dengan seorang putri. Dia mempunyai paras cantik, baik, dan ramah, membuat siapapun langsung tertarik ketika bertemu dengannya. Tak terkecuali Derek Medina, keduanya jatuh cinta setelah bertemu beberapa kali pada tahun 2010. Derek diketahui merupakan atlet boxing atau tinju amatir yang menurut pengakuannya tak pernah kalah sekalipun di setiap pertandingan. Selain itu, dia juga seorang penulis dan telah menerbitkan beberapa buku elektronik. Tapi bukunya ini bisa dibilang kurang diminati ya. Satu fakta lain tentang Derek adalah sebelumnya dia pernah mencoba peruntungan menjadi aktor Hollywood dan mendapatkan peran pembantu di beberapa film seperti Mr. and Mrs. Smith serta American Tiger. Namun ternyata keberuntungan tak berpihak padanya, dan dia pun memutuskan untuk berhenti menjadi aktor. Derek dan Jennifer mempunyai satu persamaan yang membuat mereka ini cepet banget klop, yaitu keduanya sama-sama penyuka hal yang berbau supranatural dan sering ikut tur berburu hantu di beberapa kota di Amerika. Kan kebanyakan kalau bule itu suka skeptis sama hal yang berbau paranormal gini ya. Kalau mereka enggak nih, malah hobi banget melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan hal mistis. Saat berpacaran genap sebulan, mereka memutuskan untuk menikah, kemudian tinggal di kawasan Miami Selatan. Namun ternyata, kehidupan mereka tak berjalan mulus sesuai harapan. Derek dan Jen mulai sering bertengkar dan bahkan saling menganiaya secara fisik satu sama lain. Pasangan itu suka bertengkar hanya karena masalah sepele dan terus begitu selama berbulan-bulan pernikahan. Hingga akhirnya, Derek melayangkan gugatan cerai pada tahun 2012. Jadi sekitar 2 tahun pernikahan tuh mereka cerai. Selang beberapa hari persidangan mereka selesai nih, Derek ngerasa masih sayang sama mantan istrinya dan mau balikan. Dia pun terus-terusan menghubungi Jennifer dan mengajaknya rujuk. Mereka pun menikah kembali di tahun itu juga karena ternyata Jennifer ini juga masih sayang sama Derek. Meskipun seperti yang aku bilang tadi, pasangan ini tuh dari awal pernikahan suka banget berantem, semuanya tambah memburuk pada bulan Agustus 2013. Setelah Derek dan Jen merasa mengalami beberapa kejadian supernatural di rumahnya, Derek memutuskan untuk memasang beberapa kamera CCTV dengan tujuan untuk merekam penampakan atau hantu di dalam rumah. Namun bukannya kejadian gaib, justru pertengkaran-pertengkaran mereka lah yang tertangkap kamera. Pada pagi hari, Kamis 8 Agustus 2013, Derek lupa membangunkan istrinya lebih awal seperti yang diminta Jen di malam sebelumnya. Hal ini pun membuat Jen marah dan mereka bertengkar. Luar biasa, baru juga bangun udah berantem aja. Setelah bertengkar dengan Derek, CCTV menunjukkan Jen pergi ke dapur menyiapkan sarapan untuk putrinya. Beberapa menit kemudian, Derek menghampirinya dan Jen yang masih marah mulai melemparkan beberapa barang di dapur ke arah suaminya. Si Derek gak mau ngalah dan mereka berantem lagi. Sesaat kemudian, Derek pergi dari dapur menuju lantai atas.
Dan ketika kembali, Derek membawa sebuah pistol lalu dia arahkan ke istrinya. Jen yang kaget dan merasa terancam langsung mengambil pisau dapur. Saat dia berusaha membela diri, Derek dengan gampang merebut pisau itu dari istrinya dan tanpa basa-basi menembakkan pistol sebanyak 8 kali ke arah Jen dalam jarak dekat. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah 8 pagi. Dan tahu nggak apa yang dilakukan Derek setelah itu? Dia pergi ke lantai atas, masuk ke kamar anak tirinya, nyuruh si anak buat nggak keluar kamar. Derek lalu mengambil HP, terus turun ke dapur, menghampiri jenazah Jen untuk memfotonya dan mengupload tubuh istrinya yang telah tidak bernyawa di Facebook dengan caption RIP Jennifer Alfonso. Setelah selesai, Derek pergi ke rumah tantenya, mengaku pada keluarga jika dia baru saja menghilangkan nyawa Jennifer. Derek juga membuat postingan lagi yang mengatakan, "Aku akan dipenjara karena telah menghilangkan nyawa istriku. Aku menyayangi kalian, aku merindukan kalian. Jaga diri baik-baik, para warga Facebook. Kalian akan melihatku di berita. Istriku telah memukulku dan aku tidak mau diam saja dengan kekerasannya. Jadi aku menghilangkan nyawanya. Aku harap kalian mengerti." Meskipun Derek tidak merasa menyesal dengan perbuatannya, setelah sang ayah terus menyuruhnya untuk menyerahkan diri, dia pun memutuskan untuk pergi ke kantor kepolisian Miami Selatan ditemani ayahnya. Setelah memberikan keterangan singkat, polisi langsung menuju rumah Derek dan di sana mereka benar menemukan Jen telah tidak bernyawa dan juga menghampiri putri Jen yang berumur 10 tahun sedang menangis ketakutan di kamarnya. Pada saat itu, putri Jen mengaku bahwa dia mendengar kedua orang tuanya bertengkar dan juga tembakan pistol beberapa kali. Namun dia tidak tahu jika ibunya lah yang ditembak hingga meninggal. Karena sebelumnya si Derek menyuruhnya untuk tetap tinggal di kamar kan. Dan putri Jen ini mengaku bahwa dia sangat takut sama si ayah tiri. Dia juga bilang kalau si Derek ini suka marah-marah ke ibunya. Pihak berwenang mengeluarkan sang putri dari rumah dengan menutupi badannya menggunakan selimut agar dia tidak melihat kondisi mengenaskan ibunya. Polisi melakukan interogasi lanjutan pada Derek. Dia mengaku bahwa telah menghilangkan nyawa Jen dengan alasan pembelaan diri. Sang petinju yang mempunyai perawakan gagah dan lebih besar dari Jennifer mempercayai bahwa barang-barang yang dilempar istrinya ke arah dia akan memberikan luka serius. Selama interogasi, tak terlihat bahwa Derek ini merasa bersalah sama sekali dan terus membenarkan perbuatannya. Saat polisi bertanya, lantas kenapa dia memfoto jenazah istrinya, kemudian mempostingnya di Facebook, Derek menjelaskan postingan yang diunggah bertujuan agar keluarga Jen tahu putri mereka meninggal. Ketika interogasi selesai, polisi langsung menahannya dan Derek mendapat dakwaan sementara yaitu telah melakukan pembunuhan tingkat 1. Kejadian ini sangat menggemparkan masyarakat Miami, ditambah dari tingkah laku tersangka yang sama sekali tak terlihat bersalah dan dengan santainya mengunggah foto jenazah istrinya di media sosial. 2 tahun kemudian, pada 2015, Derek memulai persidangannya. Walaupun udah jelas bahwa si Derek ini bersalah ya, tapi kasusnya gimana pun juga harus tetap diusut dan pengadilan dilakukan untuk memutuskan hukuman yang akan diterima Derek. Selama persidangan, tim kuasa hukum Derek menyatakan bahwa penghilangan nyawa yang dilakukan kliennya tak lebih dari aksi pembelaan diri. Mereka mengklaim bahwa Jen selalu memulai pertengkaran atau cari gara-gara terus, lalu membuat emosi Derek tersulut hingga berujung dia melakukan hal nekat tanpa pikir panjang. Well, apapun itu, bukti-bukti yang ditunjukkan selama pengadilan di hadapan para juri tidak berpihak pada Derek. Juri menilai Derek mengatakan perbuatannya sebagai pertahanan diri hanyalah alibi palsu agar dia tidak dihukum. Dan setelah lebih dari 2 minggu pengadilan berjalan, hakim memutuskan bahwa Derek didakwa bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, dengan kepergian Jennifer yang tak disangka dan harus meninggal secara tragis, keluarga besar serta teman-temannya merasa hancur.
Sang wanita yang dikenal ramah dan periang ini kehilangan nyawa di tangan seseorang yang dicintai, di tangan suami yang bukannya mengayomi dan memberi kehangatan, tapi justru memilih menjadi monster berdarah dingin dan tak kenal penyesalan. Menurut polisi Miami, kasus ini merupakan kasus kriminal yang paling mudah untuk dipecahkan, namun merupakan kasus sangat mengerikan yang pernah mereka temui di sejarah kejahatan Miami. Pada akhirnya, keadilan telah ditegakkan dan Jennifer akan terus terkenang di hati para orang terkasih. Jadi itu tadi kejadian pahit yang harus menimpa keluarga Alfonso. Siapa sangka pertengkaran mereka berujung dengan kematian sang istri, dan yang gak habis pikir tuh si pelaku, suaminya sendiri, gak merasa bersalah sama sekali. Bahkan sampai akhir persidangan. Kalau menurut kalian gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan berikan opini kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Dan tonton videoku yang lain ya jika belum. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.